Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang bersyukur untuk kesempatan yang baik membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami yakin firman-Mu itu akan meneguhkan iman kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Demikian 2 Korintus 2 ayat 14. Tema kita menang terhadap pergumulan. Menang terhadap pergumulan. Saudara, pergumulan demi pergumulan itu dilewati oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Penderitaan demi penderitaan sudah seolah-olah menjadi makanan sehari-hari. Sekalipun seorang rasul, tentulah dia juga merasakan pergumulan batin, apalagi setelah dia melayani sungguh-sungguh sampai mengorbankan dirinya, tetapi kurang penyambutan dari jemaat yang pernah dilayani. Tentu sebagai manusia pasti juga ada perasaan yang menyedihkan. Paulus memiliki pengalaman yang demikian. Dia tidak merasa tenang ketika berada di Troas karena mendengar jemaat Korintus yang tidak siap. Tidak siap untuk diajar, tidak siap ditegur, tidak siap untuk dinasehati. Tapi apakah Paulus patah arang atau patah semangat dalam pelayanan? Memang ada kesedihan. Tetapi saudara, dia tetap bersyukur kepada Allah. Dia tidak patah semangat. Dalam ayat 14, tetapi syukur bagi Allah. Selalu ada alasan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Sekalipun nampaknya sulit. Tetapi mari tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih terus memelihara kita, memakai kita menjadi alatnya dimanapun kita berada. Jadi Paulus bersyukur atas kemenangan iman yang diberikan dalam perjalanan pelayanannya. Kemenangan dalam perjalanan seperti yang Paulus kisahkan bukanlah kemenangan yang membuat dia sombong apalagi lupa diri, tetapi kemenangan yang membuat dia bersyukur dan tetap rendah hati. Pelayanan itu menjadi dupa yang harum, persembahan yang harum yang dipersembahkan kepada Allah. Kemuliaan Allah, Sang Raja, itulah yang menjadi tujuan utama pelayanan Paulus. Sikap dan pengalaman Paulus ini berbeda tajam dari para pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang palsu yang mencari untung bagi kepentingan diri sendiri, atau dikatakan dalam ayat 17, melayani dengan maksud-maksud yang tidak memuliakan Allah. Jadi saudara, bagaimana kita dapat mengalami kemenangan sekalipun dalam kesulitan? Pertama, kita dapat mengalami kemenangan apabila kita mampu menguasai diri dalam segala keadaan. Kedua, kita dapat mengalami kemenangan ketika kita mampu bersyukur kepada Allah dalam segala situasi. Ketiga, kita dapat mengalami kemenangan ketika kita mampu melepaskan diri dari pencobaan atau godaan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Dan keempat, kita dapat mengalami kemenangan ketika kita tetap fokus kepada tugas pelayanan kita, khususnya di dalam pemberitaan Injil. Kelima, mari kita tetap bergantung dalam iman yang sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Dan iman yang sejati pastilah akan membawa kita kepada kemenangan. Jadi saudara, mari kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan membawa kita kepada kedekatan relasi dengan Allah. Melalui semua hal yang kita alami, itu akan bisa menguji kita sehingga kita memiliki level yang lebih tinggi lagi, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kami yakin bahwa kami akan mampu bertahan, dan bukan hanya bertahan, kami akan mengalami kemenangan menghadapi berbagai tantangan pergumulan karena kami tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan
cakap, melakukan segala perkara, dan kami akan mampu menghadapi berbagai pergumulan serta mengalami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.